Baiklah anak-anak, kali ini kalian akan belajar mengenai kesebangunan ya. Nah, apa itu kesebangunan? Lihat contoh foto berikut ini ya. Nah, mula-mula ukurannya adalah 2 kali 3 ya. Jadi 2, 3, 2, 3. Coba kita perbesar 2 kali ya. Kita perbesar 2 kali. Nah, seperti ini. Karena diperbesar 2 kali, maka sisi yang bawah ini 2 menjadi 4 ya. Kemudian 3 menjadi 6. Yang atas 2 menjadi 4. Yang samping kiri 3 menjadi 6 ya. Jadi kalau mau diperbesar 2 kali, semua sisinya juga harus diperbesar 2 kali. Kemudian kita perbesar 3 kali. Oke ya, jadi 2 menjadi kalikan 3 berarti menjadi 6 ya. Oke, benar ya. Nah, ini 3 kalikan 3 menjadi 9. Oke, benar. Ini 2 kalikan 3 menjadi 6. Kemudian 3 menjadi 9 ya. Jadi setiap sisinya akan diperbesar 3 kali atau kalikan 3. Nah, seperti itu. Diperbesar 4 kali ya, sama ya. Jadi 2 menjadi 8 ya. Kemudian 3 kalikan 4 menjadi 12. Kemudian 2 menjadi 8. Sisi yang samping ini 3 menjadi 12. Oke. Nah, sekarang perbandingannya coba kita cari dulu perbandingannya ya. Oke, perbandingannya. Nah, ini kan 2 ya. Ini kan 2. Yang ini berapa itu? 8 ya, 8. Jadi 2 dibanding 8 itu berapa tuh? Ini sisi yang pertama ya. Sisi yang pertama 2 banding 8 sama saja disederhanakan kan ya. Nah, ini bagi 2 1, bagi 2 4. Jadi 1 banding 4. Jadi 1 banding 4 ya. Jadi ini adalah 1 banding 4. Sisi yang ini 3, yang ini 12. Oke. 3 dibanding 12 apakah sama? 3 banding 12. Nah, ini bagi 3 1, bagi 3 4 ya. 1 banding 4. Ternyata sama ya. 1 banding 4. Yang ini juga 2. Ini 8. Oke. Berarti 1 banding 4 ya. 1 banding 4, yang ini juga sama. Ini 3, ini 12 ya. Berarti sama ya, 1 banding 4. Jadi semua sisinya ini perbandingannya adalah 1 banding 4, ini juga 1 banding 4, ini juga 1 banding 4, yang ini juga 1 banding 4. Oke ya. Jadi apa itu kesebangunan? Yaitu bangun yang diperbesar atau diperkecil setiap sisinya ya dengan perbandingan yang sama. Kalau diperbesar 4 kali ya semuanya harus diperbesar 4 kali ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini syarat 2 bangun datar yang sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai ya. Jadi harus nilai yang sisi yang bersesuaian ya. Bawah dengan bawah. Tadi perbandingannya berapa? 1 banding 4. Sebelah kanan dengan samping kanan. Perbandingannya berapa? 1 banding 4. Atas dengan atas ini ya. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 4. Samping kiri dengan samping kiri. Perbandingannya juga sama, 1 banding 4. Jadi semuanya perbandingannya harus sama, 1 banding 4. Kemudian besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama ya. Ini sudutnya 90, di sini juga 90 ya. Ini 90, ini 90, di sini 90, ini juga 90, ini 90, ini juga 90 karena sudutnya siku-siku ya. Oke. Nah, sekarang kita terapkan ke bangun datar, kita kembalikan dulu ini ya. Oke. Nah, di sini ada 2 trapesium A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini perbandingan sisi-sisinya adalah senilai ya. Ini 3, berarti ini menjadi 6. 3 banding 6 ya. Kalau 3 banding 6 berapa ini? 3 banding 6, kita cari dulu ya. Ini 3, ini 6, berarti 3 banding 6 adalah 1 banding 2 ya. Sederhanakan 3 banding 6. Bagi 3 1, bagi 3 2. 1 banding 2 ya. 1 banding 2.
Jadi diperbesar berapa kali? 2 kali ya. Untuk sisi yang lain sama ya. Jadi ini 2 menjadi 4. Ini 2 menjadi 4 ya. Ini juga 2 kalinya. Nah, untuk sudut-sudutnya juga sama ya. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Jadi besar sudut-sudut yang bersesuaian sama ya. Oke, jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Sehingga kedua bangun ini adalah sebangun. Nah, di sini perbandingan sisi-sisinya. Nah, perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian ya. Jadi AB dibanding EF ini bersesuaian atau seletak ya. AB dibanding EF, kemudian BC dibanding FG, kemudian CD dibanding GH ya. CD banding GH, DA dibanding HE ya. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingannya ya, nanti ini digunakan sebagai rumus ya. Untuk mencari apa? Mencari salah satu sisi yang mungkin belum diketahui. Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, tapi ini huruf abjadnya disesuaikan dengan nama bangunnya ya. Tidak harus ABCD atau EFGH, mungkin bisa huruf yang lain. Oke ya. Baiklah, kita latihan dulu ya. Nah, di sini ada 2 trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Nah, ini adalah lambang kesebangunan ya. Kesebangunan. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, yang dicari adalah berapakah sudut X, Y, dan Z. Nah, karena sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama ya. Nah, di sini kita cari dulu yang Y deh ya. Ini sudah ada 22, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Dalam segi 4, totalnya berapa? 360. Sudah ada 90 sama 22,6. Jadi kurang berapa nih? Kita jumlahkan dulu deh ya. 90 tambah 90, 180 ditambah 22,6 jadinya 202,6 ya. Nah, Y-nya adalah kurang berapa nih ya. Jadi 360 derajat ya. Dikurangi tadi 202,6 ya. Benar ya? Benar ya? 202,6. Oke, kita kurangi, kita tambahi 0 ya. Berapa nih? 0 kurangi 6, 4 ya. Kemudian ini 9 kurangi 2, 7, ini 5, ini 1 ya. Jadi Y-nya adalah 157,4 derajat. Nah, karena Z ini bersesuaian, maka sudutnya sama ya. Jadi ini sama, 157,4 derajat. Z-nya udah ketemu nih ya. X-nya sama dengan ini ya, sudut C. Jadi berapa nih? 22,6 derajat. Nah, udah ketemu ya X, Y, Z ya. Sekarang kita cari panjang sisi EF. Nah, kita cari dulu rumus perbandingannya ya. Rumus perbandingan sisi-sisinya. Yang bersesuaian yang mana? FG dengan mana nih? Dengan BC ya. Jadi FG dibanding BC. Kemudian GH dengan CD. GH dengan CD. Terus mana lagi nih? HE dengan apa nih? DA ya. HE dengan DA ya tadi ya. Oke, kemudian EF dengan AB. EF dengan AB. Nah, jadi rumusnya ini. Tapi tidak semua dipakai, tergantung yang dibutuhkan. Yang dicari adalah EF. Kita lingkari yang EF ya. Kemudian ada informasi lain. Nah, ini panjang sisi-sisi yang lain nih sebagai informasi. Kita lingkari saja nih FG. Nah, kita lingkari ya. Karena dia udah ada ukurannya 20. Kemudian apalagi EH-nya atau AH-nya HE ya. EH atau HE-nya berapa tuh? 15 ya. 15. Kemudian ada lagi FG udah. AB-nya berapa tuh? AB-nya 16 nih, 16. Kemudian DA-nya 20. Nah, ini HE sama DA kan ada angkanya semua nih. Kita gunakan sebagai rumus ya.
kita ambil sebagai rumus karena ada angkanya semua. Kemudian yang ditanyakan adalah yang EF. Berarti ini harus digunakan ya. Jadi EF per AB kita gunakan, HE per DA kita gunakan. Oke, kita gunakan ini aja perbandingannya ya. HE per DA sama dengan EF dan AB, yang ini tidak digunakan. Jadi tergantung mana yang dibutuhkan ya. HE per DA sama dengan EF per AB. Oke, HE-nya berapa nih? 15 per 20 sama dengan EF per AB-nya 16. Nah, seperti ini kita kalikan silang. 15 kali 16 EF kali 20. Yang didahulukan yang mana? Yang ditanyakan ya, yaitu EF dan 20. Jadi 20 kalikan EF sama dengan 15 kalikan 16. Jadi EF sama dengan 15 kali 16. Ini mau dikalikan dulu boleh, enggak juga boleh ya, karena nanti bisa dicoret-coret ya. Nah, ini dibagi 20 nih. Enakan nggak usah dikali dulu ya, siapa tahu bisa disederhanakan dengan yang bawah. Oke, nah 15 dengan 20 ini kan bisa disederhanakan ya. Kalau atas bagi 5, bawah juga harus bagi 5 ya. Bagi 5 berapa nih? 3 ya, yang ini bagi 5 4. Oh, masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 16 dan 4. Bagi 4, bagi 4, bagi 4, 4, bagi 4, 1. Yang bawah habis nih ya. Jadi F-nya adalah 3 kali 4 berapa? 12 cm. Oke, F-nya ketemu. Oke ya, sekarang yang nomor 2. Nah, di sini segitiga ABC ya, yang kecil ini bertumpuk dengan segitiga ADE ya. Jadi ada dua segitiga, yaitu segitiga yang kecil ABC numpuk ya, numpuk dengan segitiga yang besar ADE ya. Nah, kedua segitiga ini kalau kita pisahkan kan begini ya. Ini yang kecil. Ya, misalkan ini adalah ABC, kemudian yang besar adalah ADE ya. Oke. Nah, di sini BC-nya 4, kemudian AE-nya berapa nih? AE-nya perhatikan, ini 4, yang ini 8, berarti AE-nya berapa nih? 4 tambah 8 berapa? 12. Hati-hati ya yang di sini ya. 12 cm. Jadi AE-nya adalah 12 cm. Nah, kemudian di sini diketahui apa lagi nih? BC ya, diketahui BC-nya adalah 5 nih, 5 cm ini di sini 5 cm. Oke, ini 5 cm ya. Nah, perhatikan, nah di sini yang dicari adalah XYZ. XYZ. Nah, Z-nya di sini nih. Oke. Nah, karena ini sejajar, maka ini 45, maka di sini juga sama ya, 45 ya. Jadi X-nya adalah 45 derajat ya. X-nya ketemu 45 derajat ya. 45 derajat. Kemudian perhatikan satu segitiga ini 180 ya totalnya ya. Sudah ada 70 sama 45, berarti Y-nya kurang berapa nih? 70 tambah 45 berarti 115 ya. 180 kurangi 115 berapa tuh? 0 kurangi 5, 5. Tadi di sini pinjam 1 ya. Jadi tinggal 7 kurangi 1, 6 ya. 65. Y-nya sudah ketemu 65 derajat ya. Y-nya 65 derajat. Kemudian untuk Z-nya, karena ini sejajar ya, DC dengan DE ini kan sejajar, maka sudutnya sama ya. Jadi sudut D Z ya sama dengan sudut B ya, 70 derajat. Jadi Z-nya sama ya. Ini 70 derajat. Oke, sudutnya sudah ketemu. Sekarang kita cari panjang DE. Nah, kita cari perbandingannya dulu ya. Jadi AB per mana yang sesuai? AB per AD ya. AD per AD yang seletak ya atau bersesuaian. Kemudian BC dengan DE ya. BC per DE ya. BC per DE. Atau kita lihat di sini BC dengan DE ini bersesuaian. Kemudian AC dengan AE. AC dengan AE. Yang ada
angkanya yang mana yang ada ukurannya, yaitu BC. Kita lingkarin aja nih biar gampang nih, 5 ya. Kemudian AC-nya, AC nih 4. Kemudian AE-nya berapa nih? AE-nya adalah 12. Yang ditanya adalah DE ya. Berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya. Ini dengan ini nggak usah ya. Jadi BC per DE sama dengan AC per AE ya. BC-nya berapa nih? BC-nya 5 per, Ibu taruh sini deh ya. Jadi 5 per DE sama dengan 4 per 12. Kita kalikan silang 5 dengan 12, 4 dengan DE. Mana yang didahulukan? Yang ditanyakan kan DE ya. Jadi kita dahulukan yang 4 kali DE ya. Sama dengan 5 kali 12. 5 kali 12. Oke, sini lagi, gak apa-apa ya. Yang penting paham, tapi nanti mengerjakannya ke bawah ya, biar bagus. Jadi DE sama dengan 5 kali 12 dibagi berapa ini? 4. Sederhanakan, 12 dengan 4. Bagi 4, 3, bagi 4, 1. Oke, 5 kali 3 berapa? 15 cm ya. Oke, sudah ketemu DE-nya adalah 15 cm. Tapi nanti kalian nulisnya yang rapi ya. Oke, demikian, semoga bisa dipahami.